Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua mahasiswa yang pada kesempatan kali ini mengikuti perkuliahan tentang mata kuliah toksikologi berkaitan dengan analisis zat toksik. Ini merupakan pertemuan kedua yang nantinya akan membahas berapa macam-macam zat toksik yang ada di sekitar kita yang memang beresiko terhadap membahayakan terhadap tubuh kita. Oke, sebelumnya kita berdoa dulu sebelum belajar agar senantiasa diberikan keberkahan dan juga kenikmatan dan kesehatan dan kemudahan dalam mempelajarinya sehingga nanti bisa dibagikan lagi ilmu ini kepada orang lain dan bisa sama-sama berdiskusi dengan baik pada saat pembelajaran ini berlangsung. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, marilah kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran dari perkuliahan kali ini adalah mahasiswa mampu memahami analisis zat toksik apa saja sih yang ada di dalam aspek atau bagian pertanian, kosmetik, serta makanan. Makanan sendiri nanti juga akan dibedakan berdasarkan beberapa sumber zat racun, diantaranya adalah pestisida, arsen, timbal, sianida, karbon monoksida, serta merkuri. Saya mengutip dari Quran surat Abasyah 80 ayat 24 sampai 32 yang dimana maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Kamilah yang telah mencurahkan air melimpah dari langit, kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya, lalu di sana kami tumbuhkan biji-bijian dan anggur dan sayur-sayuran dan zaitun dan pohon kurma dan kebun-kebun yang rindang dan buah-buahan serta rerumputan. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu. Jadi di dalam surah ini kita belajar di mana manusia untuk selalu memperhatikan makanannya, di mana di dalam makanan itu tercurah rezekinya, tercurah berkahnya. Tetapi dengan apabila kita makanan tidak diperhatikan, dengan kita memakan beberapa makanan yang beresiko terhadap kesehatan kita terlalu banyak mengkonsumsi suatu makanan sehingga malah menimbulkan beberapa hal-hal yang tidak diinginkan atau menimbulkan beberapa penyakit yang bisa timbul karena kita tidak memperhatikan makanan apa yang kita makan. Nah, untuk literasinya saya masih menggunakan sumber dari buku ajar dari teknologi laboratorium medik yang dikeluarkan tahun 2018 ya, yang berjudul toksikologi klinik, serta dari V.V. Pillay Modern Medical Toxicology. Learning capture-nya yang akan kita pelajari adalah 4 hal. Yang pertama adalah farmer poisoning atau keracunan di sektor pertanian, foodborne illness atau penyakit-penyakit yang timbul akibat dari kesalahan dalam konsumsi makanan, lalu juga kosmetik dan environmental toxicology atau toksikologi lingkungan serta kosmetik serta obat. Nah, kita mengawali dari keracunan yang terjadi pada ranah pertanian, di mana kebanyakan terjadi itu karena atau akibat dari proses penyemprotan pestisida yang tidak hygiene. Apa yang dimaksud tidak hygiene di sini adalah tidak menggunakan alat pelindung diri yang baik, terutama petaninya, sehingga ada resiko kalau dia berturut-turut selama 10 tahun terakhir menyemprot tanpa menggunakan APD yang lengkap, tanpa mencuci tangan setelah penyemprotan, ternyata ada efek samping yang timbul seperti ada beberapa penyakit resiko autoimun terjadi, ada perbesaran
organ karena pembengkakan organ karena akumulasi dari pestisida itu juga terjadi. Apalagi biasanya petani-petani itu mohon maaf dia selain menyemprot pestisida dia sambil merokok, tentunya tidak memakai alas kaki misalnya, tidak memakai pelindung pakaian yang sesuai, sehingga ada resiko dia pestisida yang disemprotkan itu menempel di kulit, akan berakibat terhadap penyakit kulit, akan berakibat terhadap penyakit yang di dalam, penyakit dalam, atau berakibat juga terhadap akumulasi keracunan yang menimbulkan pembengkakan pada beberapa organ. Nah, untuk beberapa contoh insektisida itu diantaranya ada, yang pertama adalah organoklorin, di mana ini golongan insektisida itu ada 4 ya, ada 3, ada organoklorin, organofosfat, dan karbamat. Untuk perbedaannya adalah di dalam gugus fungsionalnya. Jadi untuk yang organoklorin di sini ada klorinnya, terutama ada bagian klorinnya. Sedangkan kalau organofosfat itu ada P nya, OP-nya, organofosfat. Lalu kemudian ada golongan karbamat di sini ya. Jadi apa itu perbedaannya? Kalau karbamat berarti ada NHCH3-nya. Sedangkan organofosfat ada gugus P-nya sebagai fosfatnya. Sedangkan kalau organoklorin itu ada klornya. Nah, ketika menggunakan organofosfat itu termasuk ke dalam golongan high toxicity. Lalu kemudian juga bersinggungan dengan beberapa jaringan saraf ya, dan juga sistem enzim serta enzim cholinesterase, serta kemudian secara kontinu memberikan sinyal kepada otot untuk menimbulkan adanya konvulsan atau kejang, kemudian seizure, hingga kemudian bisa menimbulkan kematian. Nah, organofosfat sendiri adalah paparannya itu luas ya, sehingga bisa menyebabkan poisoning akut ya. Ketika dia small exposure atau kadarnya kecil, itu secara overtime akan meningkat kemudian menjadi leading di dalam tubuh, organnya menjadi resiko bengkak tinggi. Itu karena akan menimbulkan efek add up atau menambahkan. Untuk karbamat sendiri dia interfere atau bersinggungan dengan enzim cholinesterase, di mana dia menyebabkan broken down by the body, dan dia acute poisoning atau keracunan akut. Nah, simptom dari penggunaan organofosfat dan karbamat itu yang ringan itu adalah mungkin pertama diawali dengan sakit kepala, kehilangan keseimbangan. Nah, kemudian untuk yang sifat menengah itu ada rasanya ototnya itu menjadi lemah, kesulitan dalam bergerak atau berjalan, hingga pinpoint pupil matanya itu menjadi tidak normal. Untuk yang severe itu bisa sampai menuju ke kematian atau yang berbahaya. Nah, berdasarkan survei tahun 1991-92, ini tahun lama loh ini ya, itu ada 21% petani penyemprot keracunan pestisida. Ini dicoba dengan pada 250 petani penyemprot pestisida selama 2 musim tanam. Nah, untuk toksisitas pestisida sendiri ada gejalanya dari ringan hingga gejala berat ya, seperti yang dicontohkan tadi, koma, pingsan, hingga sampai ke kematian. Racun bekerja dengan mengubah fungsi tubuh yang normal ya, apalagi kalau kerusakannya bersifat permanen, itu juga sangat fatal akhirnya. Nah, ini beberapa resiko komplikasi karena pestisida ya, bisa batuk, bisa mata merah, pusing, stomach pain atau sakit perut, atau stomach kram perut, itu juga sering terjadi. Nah, ini contohnya di Kabupaten Kasargot, negara bagian Kerala,
dimana 20 tahun setelah penyemprotan udara pestisida itu ada resiko seperti ini, pembengkakan jaringan, pembengkakan organ, hingga adanya malfungsional pada misalnya ini wanita, sehingga ada malformasi dari bentuk anak yang dilahirkannya itu juga akibat dari paparan atau leading atau penambahan yang terjadi karena kita terus terpapar pestisida. Resiko dari bahaya kimia terutama dampak paparan pestisida yang pertama adalah bersifat akut kematian. Untuk yang bersifat kronis itu bisa menyebabkan karsinogenik, bisa menyebabkan teratogenik terutama untuk janin, bisa menyebabkan mutagenesis, bisa menyebabkan gangguan darah, bisa menyebabkan gangguan endokrin. Nah, untuk tipe toksisitas pestisida itu dibagi menjadi akut dan kronis. Untuk akut sendiri biasanya sekali langsung timbul gejalanya, segera. Sedangkan untuk kronis itu lebih dari beberapa kali paparan, sehingga menimbulkan gejalanya timbulnya 1 minggu sampai setahunan. Untuk makanan dan kesehatan, makanan jelas mempengaruhi kesehatan. Makanan harus berkecukupan nutrisi, disiapkan dengan cara yang benar, mulai dari penyiapan bahan dasar, pengolahan, penyajian hingga penyimpanan. Nah, kita akan bahas tentang keracunan makanan. Keracunan makanan di sini atau kita sebut sebagai foodborne illness atau foodborne disease, di mana timbulnya penyakit akut yang disebabkan oleh makanan, sehingga nanti diikuti juga dengan diare yang menular. Tipe keracunan makanan dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah infeksi makanan, yang kedua intoksikasi makanan. Untuk yang infeksi makanan adanya mikroorganisme yang menginfeksi tubuh setelah mengonsumsi makanan, itu infeksi makanan. Kalau intoksikasi makanan adalah ingesti toksin yang ada dalam makanan termasuk eksitoksin bakteri, atau ingesti kimiawi yang ada dalam makanan, contohnya pestisida dan obat-obatan. Ingesti racun ilmiah. Nah, untuk penyebab keracunan makanan itu yang pertama adalah penanganan yang tidak layak, yang kedua penyiapan makanan, yang ketiga penyimpanan makanan. Lalu kemudian perlakuan higienis sebelum, selama, dan sesudah penyiapan makanan dapat mengurangi timbulnya penyakit. Cuci tangan yang saksama atau sama dengan cara paling efektif dalam mencegah timbulnya penyebaran foodborne illness. Nah, foodborne illness dipengaruhi oleh 3 macam ya. Bisa secara biologikal melalui parasit, kimiawi atau zat kimia, dan juga secara fisik, perubahan fisik karena adanya mikroorganisme. Penyakit yang dapat ditularkan lewat makanan, kita tahu ada beberapa virus: hepatitis A, typhoid fever, kolera. Penyakit yang bermula dari makanan sehingga menyebabkan adanya pembusukan hewan yang terinfeksi, cara pemeliharaan hewan yang tidak benar, penanganan sayur atau buah yang tidak benar, dan lain-lain. Nah, contohnya kalau yang tadi cara biologikal atau kita bisa contohkan parasit, itu adalah siklus dari pertumbuhan Toxoplasma gondii yang biasanya hostnya atau tuan rumahnya yang menyebabkan penyakit tokso itu dari si kucing itu tadi. Tapi ternyata ada bukti lain ketika si kucing ini kemudian disuntikkan untuk vaksin-vaksin tertentu untuk diuji, itu ternyata bisa juga. Nah, yang saya masukkan di sini adalah, tapi kalau untuk parasit, sifatnya parasit itu sangat beresiko ketika dan banyak mencederai kucing sendiri sebagai tuan rumahnya. Bisa menular ke sapi, ke tikus, dan zoonosis yang lain. Oke, untuk siklus antraks sendiri ini ada virus ya, contohnya kalau tadi parasit, kalau ini virus contohnya virus antraks yang menyerang beberapa hewan ya di seluruh dunia juga dulu, di mana dia
tertular itu dari spora antraks hasil dari multiplication dari Bacillus, kemudian jatuh ke rerumputan tanaman, dimakan lagi, akhirnya memang akan terlalu ada siklus antraks katanya. Oke. Nah, untuk prosesnya sendiri, penularan penyakitnya itu terjadi dikarenakan penyakit itu menular dari satu sapi yang ketika dia tertular virus antraks, dia akan membawa sporanya ke rerumputan tersebut, kemudian terinkubasi di area tersebut, kemudian dimakan lagi oleh sapinya misalnya, sehingga akan menular ke beberapa sapi yang lain. Begitulah kalau prinsipnya terjadinya virus antraks. Nah, yang kemudian sempat booming saat dulu itu. Nah, antraks pada manusia itu dimana dia resikonya adalah adanya darah di feses dan kemudian mual-mual, nyeri abdominal, terus kemudian kematian juga bisa timbul karena adanya perforasi intestinal atau karena adanya akumulasi toksin antraks. Untuk pengobatannya sendiri biasanya diobati dengan antibiotik ya, karena di situ ada Bacillusnya sebagai salah satu spora yang utama juga terkait dengan pengembangan virus antraks ini, sehingga dia bisa digunakan ciprofloxacin, doxycycline dan penisilin. Nah, untuk keracunan yang lain yang mungkin ada di sekitar kita, itu dimana makanan yang sebenarnya sudah basi terkena kontaminasi bakteri, tapi mungkin ada beberapa mungkin mahasiswa gitu, wah ini kok rotinya kok udah warnanya hijau, ini bakteri nih atau jamur nih, kemudian dia hanya memotong bagian tersebut, bagian yang lain tetap dimakan. Nah, itu yang kesalahannya, padahal sebenarnya adanya warna hijau di dalam roti itu menandakan memang sudah ditumbuhi bakteri, sehingga memang tidak bisa dimakan untuk satu keseluruhan roti tersebut. Nah, gejala-gejalanya adalah biasanya simptomnya atau ciri-cirinya adalah diare ringan sampai berat, vomitus, muntah, mual, demam, kram perut sampai yang berpotensi membahayakan dirinya. Nah, oleh karena itu biasanya untuk sampelnya sendiri yang diambil pasti sampel fesisnya dan juga sampel muntah-muntahannya dan juga sampel nasinya atau sampel makanannya, yang kemudian diuji apakah memang mengandung bahaya racun yang tinggi apa tidak, racunnya dari mikroorganisme atau dari paparan racun yang lain. Nah, lalu kemudian ini beberapa contoh kontaminasi yang menyebabkan keracunan pada makanan yang disebabkan oleh beberapa bakteri. Seperti contohnya yang pertama adalah kontaminan dari Campylobacter. Itu 2-5 hari masa transmisinya itu mengkontaminasi melalui daging dan telur ya. Jadi dan juga susu yang dia waktu pemanasannya atau waktu masaknya itu tidak sesuai atau tidak kurang suhunya, sehingga ada resiko si bakteri tersebut masih bisa hidup di situ. Terus yang kedua itu Clostridium perfringens, itu ada pada makanan yang dimana dia disajikan tidak cukup panas gitu. Nah, itu ada resiko kemungkinan bakteri juga bisa tumbuh di makanan tersebut. Lalu ada lagi dari E. coli. E. coli dia biasanya menular atau transmisinya itu melalui daging yang kurang matang. Ada juga dari susu yang kurang dipasteurisasi atau kurang pemanasannya tinggi. Jadi kalau susu sapi itu ada resiko kalau misalnya dia tidak dipanaskan dengan suhu yang tinggi dan berulang kali, atau kalau di pabrik itu namanya pasteurisasi, bahkan dia sampai suhu 400 derajat, akan ada beberapa bakterial yang memang kemungkinan ada, seperti E. coli contohnya, yang memang dia sifatnya patogen, bisa sangat berbahaya bagi tubuh kita.
Lalu ada Giardia lamblia, itu juga bisa menyebar ketika kesalahan dalam menangani makanan. Bahkan hepatitis A virusnya itu juga sama, karena bisa menular melalui makanan ya, karena liur dari penggunanya, terus kemudian ke sendoknya penggunanya tidak bersih, lalu kemudian terkontaminasi saat misalnya saat mengambil makanannya, misalnya makanan yang ngambil sendiri. Nah, itu juga ada resiko di situ. Nah, dan beberapa kontaminan yang lain dan transmisinya. Nah, terus kemudian harus kita bahas juga adalah resiko komplikasinya, di mana beberapa bisa menyebabkan komplikasi hingga dehidrasi, bisa menekan sistem imun, bahkan bisa kekurangan cairan dari dalam tubuh karena adanya infeksi bakteri atau zat patogen tadi yang termasuk ke dalam poisoning food atau keracunan makanan. Nah, ini contohnya. Yang lain adalah Bacillus cereus coloni yang dia biasanya ada di nasi goreng ya. Jadi kalau nasi gorengnya kurang mateng yang masak ya, itu ada resiko juga di situ, di mana tumbuh bakteri koloni Bacillus cereus. Makanya dinamakan sindrom fried rice. Biasanya simptomnya mual muntah, terus diare, nyeri otot, dan demam. Biasanya untuk meredakan diberikan teh pahit ya, untuk meredakan adanya gejala diare tersebut. Tapi sering pula juga tidak ada gejala yang timbul karena konsumsi ini. Penyebab keracunan makanan jelas ya, adanya cross contamination antara makanan mentah dan makanan matang, hygiene-nya kurang, penanganannya, dan penyimpanan makanannya yang tidak tepat untuk temperaturnya. Temperatur yang sejuk atau kondisi sejuk itu merupakan tempat yang sangat mudah untuk ditumbuhi bakterial ya, atau agen infeksius atau agen patogen, terutama apalagi yang dia tempatnya itu lembab untuk penyimpanannya. Nah, itu sangat mudah sekali bakteri untuk tumbuh di situ, apalagi bakteri itu juga membutuhkan nutrisi untuk hidup. Jadi inangnya itu bisa melalui makanannya ini. Nah, penyebab keracunan makanan yang utama untuk dari makanan itu ini beberapa contoh adalah Salmonella, Campylobacter, E. coli, Listeriosis, dan kolera. Jadi ini peringkatnya, rankingnya ya, paling tinggi adalah Salmonella, tapi ini sudah akan tersusul oleh Listeria monocytogenesis ya, dimana dia biasanya ada di dalam buah yang kurang, pencuciannya kurang. Makanya dulu ada isu jangan beli buah melon dari Australia misalnya karena mengandung Listeria monocytogenesis. Atau yang terbaru kemarin, hati-hati dalam mengkonsumsi jamur inoki karena juga mengandung bakteria Listeria monocytogenesis. Seperti itu contohnya. Ada kasus khusus, ini adalah botulism. Botulism ini dari Clostridium yang dia racunnya namanya botulisme, yang dia menyerang ke dalam biasanya makanan ikan kalengan atau ikan sarden itu biasanya. Nah, Salmonella ini biasanya transmisinya lewat ayam, telur atau unggas tadi, terus telur dan berbagai makanan. Tapi ada juga di buah sitrus, menyebabkan abdominal pain, fever, nausea, vomiting, dan diare. Salmonella akan mati dengan pemasakan yang sempurna. Beberapa tipe dapat menyebabkan typhoid fever ya, makanya demam tifoid itu karena ada Salmonella typhi di sana, karena beberapa bakterinya ini dapat hidup juga dalam kondisi yang suhu kamar gitu. Nah, walaupun biasanya sembuh sempurna, kadang-kadang beberapa bulan infeksi Salmonella dapat menimbulkan Reiter syndrome. Reiter syndrome itu adanya gejala nyeri pada beberapa sendi, iritasi mata, hingga luka saat kencing ya, pada air seninya, ketika menggunakan air seni itu nyeri. Lalu nyeri sendi pada Reiter syndrome dapat berkembang menjadi chronic arthritis
Infeksi salmonella jarang menimbulkan kematian, tapi terjadi pada pasien yang sangat muda sampai tua karena bermasalah dengan sistem imunnya. Agen patogenik atau bakteria penyebabnya contohnya Campylobacter jejunum menyebabkan periodontitis dan Guillain-Barré syndrome, atau juga Clostridium perfringens menyebabkan kuman kafetaria. Salmonella disebabkan karena telur setengah matang atau patogen yang berasal dari hewan. E. coli menyebabkan hemolytic uremic syndrome. Jenis E. coli yang sifatnya virulen itu ada 4: enteroinvasif, enteropatogen, enterotoksigenik, dan enteroagregatif. Eksotoksin diekskresi oleh sel pada saat bakteri tumbuh, dapat menyebabkan sakit walaupun bakterinya telah mati. Gejala timbul setelah 1-6 jam tergantung jumlah toksin. Diproduksi oleh Clostridium botulinum atau botulin contohnya, atau Clostridium perfringens atau Staphylococcus aureus dan Bacillus cereus. Nah, ini botulism, di mana toksinnya itu namanya botulism, diproduksi oleh Clostridium botulinum yang sering pada makanan kaleng, tumbuh pada kondisi anaerob. Toksin botulinum akan menyebabkan paralisis saraf ya, sehingga otot tak bisa berkontraksi, lemes gitu, atau neurotoksin sehingga mengganggu kerja asetilkolin, di mana bila saraf tak bisa meregenerasi akson, maka baru yang tidak terkontaminasi maka menyebabkan neuromuscular junction secara permanen. Itu sebabnya diperlukan waktu yang lama untuk recover dari botulism. Jadi hati-hati juga kalau makan misalnya menggunakan sarden, tanya dulu ini sardennya kapan kemarin apa sarden baru gitu ya. Terus dilihat juga terkait dengan ED-nya atau expiry date-nya untuk mengetahui hal itu. Nah, terus kemudian efek sampingnya yang lain adalah bisa menyebabkan pusing ya, alergi, demam juga, muntah mual juga ada resiko. Pencegahannya adalah dengan kerusakan pembusukan dapat diperlambat dengan perlakuan makanan dengan hygiene, pengawetan dengan garam, gula atau dibuat acar, dikeringkan atau didinginkan, dan mikroorganisme dibunuh dengan cara dipanaskan yang tinggi gitu ya, itu bisa. Lalu untuk yang dari makanan tapi ini dari biota laut, yaitu contohnya dari ikan karang atau mungkin kenalnya kalian ikan fugu gitu ya. Itu ada racunnya ketika dipaksakan dikonsumsi, itu ikan kan melakukan perlawanan atau dengan memberikan mekanisme pertahanan ya. Pertahanan itu dengan mengeluarkan racun namanya tetradotoksin untuk ikan karang, menyebabkan mati rasa, nafas pendek, convulsion, aritmia, dan kematian. Nah, tetradotoksin itu biasanya pada ikan karang atau ikan fugu atau pada ikan kepiting sepatu kuda, di mana tetradotoksin itu bisa membunuh manusia dengan berat 75 kg. Dosisnya 25 mg saja itu bisa membunuh manusia dengan berat 75 kg. Jadi hati-hati sekali ini terhadap perlakuan atau konsumsi ikan fugu. Ini ikan fugu ya, atau ikan buntal. Ini ikan kepiting sepatu kuda yang sama-sama mengeluarkan racun tetradotoksin. Terapinya dengan arang aktif untuk mengikat racunnya. Jadi nanti sampel yang diambil adalah sampel cairan lambung untuk deteksinya itu ataupun dari makanannya sendiri, dari ikan fugunya. Jadi dideteksi apple to apple antara sampel yang ada dalam tubuh dan juga sampel makanan yang ada di sana. Terus kontaminasi yang lain itu dari makanan, yaitu jamur, namanya mycotoxin namanya. Mycotoxin itu diproduksi oleh jamur, biasanya dikenal sebagai kepang. Makanya setiap apapun makanan ataupun obat ataupun produk baru ataupun kosmetik ataupun produk yang mau kalian hasilkan, itu pasti di Badan POM akan dilakukan uji, namanya uji cemaran mikroba dan uji cemaran kepang.
Maksudnya adalah uji cemaran dari mikroba patogen, jangan sampai ada di si produknya, dan ada uji cemaran dari kepang atau mikotoksin ini dari jamur. Nah, mikotoksin sendiri itu umumnya disebut, ada contohnya namanya aflatoksin. Ini biasanya dari kacang-kacangan, jagung, biji kapas gitu. Aflatoksin itu diproduksi oleh spesies jamur Aspergillus. Aflatoksin sangat toksik dan menjadi penyebab kanker juga. Jadi kadang-kadang ada resiko kanker itu terjadi karena kesalahan kita dalam makan juga, karena ada diakibatkan oleh stimulus dari beberapa spesies jamur tentunya. Itu juga menjadi resiko. Nah, aflatoksin sendiri ditemukan pada tahun 1960 pada kacang berkapang yang dikapalkan dari Brazil ke Inggris, menyebabkan kematian pada lebih dari 100.000 kalkun, menyebabkan kerusakan jaringan juga. Altertoksin atau alternarias ada di sorghum, ragi, gandum, tomat. Terus ada alkaloid ergot di ergotamin, ini juga menyebabkan simptom konvulsif atau kejang-kejang. Ada fumonisin pada tanaman jagung. Ada mikotoksin sendiri, menyebabkan ini penyakit-penyakit kronis juga. Lalu kemudian disebabkan oleh parasit ya. Kalau tadi dari jamur, sekarang bisa dari parasit. Parasit itu dari cacing, bisa dari jenis nematoda, bisa jadi amuba atau protozoa. Seperti tadi Toxoplasma gondii itu protozoa. Kalau untuk yang cacing itu ada Taenia saginata, ada Fasciola hepatica. Itu juga salah satu beberapa parasit yang bisa hidup di makanan. Nah, kejadian keracunan makanan yang sering terjadi di Indonesia, mungkin kalian pernah dengar namanya keracunan asam bongkrek ya, tempe bongkrek ya, dimana karena dia berasal dari kedelai dan ampas kelapa yang masih bersantan. Bahkan keracunan akut dapat menimbulkan kematian. Ampas kelapa yang masih bersantan dapat menjadi tempat tumbuh bakteri Pseudomonas cocovenenans, dan racun yang dihasilkannya adalah racun berupa asam bongkrek dan toxoflavin. Nah, asam bongkrek ini itu akan tahan pada suhu lebih dari 180 derajat, memobilisasi glikogen dalam liver sehingga menyebabkan hipoglikemik, menghambat pembentukan ATP hingga nanti kemudian menyebabkan kematian. Toxoflavin menghasilkan hidrogen peroksida yang toksik terhadap sel. Lalu bagaimana dengan tempe busuk yang sering digunakan untuk berbagai masakan atau tempe gembus? Hati-hati juga ya, karena bisa dengan cara upayanya mencegah produksi toxoflavin dengan cara penambahan fungimonila sitopila sebagai pengganti kepang bongkrek, namun bukan tempe bongkrek yang dihasilkan melainkan oncom. Dengan penambahan garam dapur NaCl ini juga bisa ini. Ya, karena NaCl sendiri, penggaraman itu bisa juga mencegah adanya beberapa bakterial yang bisa tumbuh dan juga jamur pada suatu makanan, sehingga bisa mencegah pembentukan asam bongkrek. Atau dengan penambahan daun calincing yang sering digunakan untuk membuat sayur asem. Daun calincing ini selain dapat menghambat pertumbuhan bakteri bongkrek, juga merupakan antidotum atau penawar racun keracunan asam bongkrek. Keracunan umbi-umbian, kacang-kacangan itu juga berbahaya ya, apalagi berisi dengan zat sianida ya. Yang sianida itu sering banyak sekali di dalam umbi-umbian seperti ketela, di daun maupun di telanya, di umbinya. Itu silakan coba, bisa kalian cek ya. Jadi itu kalian cek itu menggunakan uji sianida kualitatif ya. Itu nanti akan terlihat bahwa dia nanti akan membentuk warna merah pada reaksi glitzer. Jadi nanti bentuk warna merah itu menunjukkan bahwa dia warnanya ada sianidanya tersebut. Jadi sianida ini menyebabkan sel tidak dapat mengikat oksigen, tapi memang dosisnya kalau di ketela itu rendah gitu ya. Dosis rendah hilang kesadaran, lemas, sakit kepala. Dosis tinggi bisa menyebabkan koma hingga kejang hingga kematian. Nah, yang saya maksudkan adalah caranya sebenarnya mudah untuk menghilangkan sianida, karena sianida ini mudah menguap ya. Mudah menguap sehingga untuk
caranya itu adalah dengan dia dipanaskan dulu atau diuapkan dulu. Untuk ketela itu kan nggak mungkin dimakan mentah ya, makanya dia sudah diciptakan bahwa dia dipanaskan dulu, digodok dulu ya, itu untuk langsung hilang, dia akan menguap cyanidanya gitu. Nah, berbeda cerita ketika ada beberapa kasus, contohnya kalau kalian masih ingat yang kopi cyanida yang mengakibatkan kematian ya pada Mirna ya, yang diduga dari Jessica itu kan dia dibelinya kopinya itu kan kopi yang dingin ya, kopi yang dingin gitu. Jadi kopi yang dingin tersebut akan istilahnya memudahkan, istilahnya kalau untuk pembunuhan itu lebih mudah. Karena kenapa? Karena kalau dia cyanida, kopinya panas, otomatis ketika dia diberikan cyanida, baunya itu akan terasa bau gitu, baunya bau nggak enak baunya, dan dia akan menguap. Dengan pemanasan lebih dari 60 derajat itu cyanida sudah menguap soalnya. Nah, sehingga singkong racun sebagai makanan pokok bisa meningkatkan kadar cyanida dalam darah, bisa lemes, berbagai gejala termasuk paralisis permanen atau lemes ototnya. Nah, terus ada lagi keracunan jamur yang lain. Ini contohnya jamur Amanita muscaria yang masih muda dengan Volvaria volvacella. Ada juga yang dia jamurnya menyebabkan halusinasi pada genus Psycholaps. Hati-hati juga pada Psycholaps ini, atau kalau orang zaman dulu itu mengenalnya makan jamur teletong. Nah, teletong itu dari jamur yang tumbuh di kotoran sapi, itu diambil, dimasak berbarengan dengan telur. Wah, itu benar-benar bisa menyebabkan halusinasi, itu benar-benar bisa kehilangan kesadaran karena konsumsi itu. Jadi hati-hati juga terhadap konsumsi jamur. Nah, untuk jenisnya ada Amanita muscaria, Psycholaps, Geomitra, lalu Coprinopsis atramentaria. Lalu yang selanjutnya adalah melamin. Melamin ini biasanya ada di dalam mangkok, pembuatan mangkok dari keramik itu ya. Biasanya ada, dia berisikan cyanamida. Bila resinnya dibakar akan menyebabkan keluarnya gas nitrogen. Hati-hati juga bisa menyebabkan residu melamin ada di dalam tubuh kita ketika konsumsi terlalu panas menggunakan mangkok tersebut contohnya. Nah, dan juga melamin sendiri komponen utama dalam pewarna yellow 150, pewarna tinta dan plastik. Sulfonat melamin formaldehid, polimer yang ditambahkan dalam semen untuk menurunkan jumlah air dalam beton sehingga beton tidak poros dan lebih kuat. Berbahaya bila tertelan, terinhalasi maupun lewat kulit. Paparannya bisa menyebabkan kanker dan kerusakan reproduksi. Di Cina pada September 2008 skandal melamin, 300.000 orang sakit, 12.800 masuk rumah sakit dan 4 bayi meninggal dunia batu ginjal dan gagal ginjal. Karena ini kontaminasi dari melamin. Lalu kosmetik. Nah, kosmetik sendiri mungkin sekarang sering digunakan ya. Bahkan skincare gitu ya, eranya skincare, pensil alis itu, ataupun lipstick ya, dan juga beberapa skincare yang lain. Itu hati-hati juga karena ada beberapa kandungan yang tidak diperbolehkan. Contohnya yang pertama adalah merkuri ya. Merkuri sering digunakan pada krim, lotion pemutih kulit dan merupakan logam yang berbahaya, dan konsentrasi kecil pun bisa menyebabkan racun, bersifat racun. Bisa menyebabkan bintik-bintik hitam pada kulit hingga alergi, iritasi kulit, gangguan perkembangan janin, teratogenik, dan paparan dosis tinggi bisa menyebabkan muntah-muntah, kerusakan ginjal, dan juga merupakan zat karsinogenik. Lalu yang kedua hidrokinon. Walaupun hidrokinon itu boleh, tapi dengan kadar yang cukup harus antisipasi gitu. Karena apa? Karena penggunaan jangka panjang hidrokinon itu dapat menyebabkan hiperpigmentasi terutama pada daerah kulit yang terkena sinar matahari langsung, dan bahkan bisa menimbulkan ochronosis atau kulit berwarna lebih kehitaman. Nah, ini hidrokinon. Nah, hal ini akan terlihat selama 6 bulan dan kemungkinan bersifat irreversibel, tidak dapat pulih kembali. Bahkan ini sudah dilarang dalam kosmetika perawatan kulit dan rambut ketika pada penggunaan
jangka menengah dapat menyebabkan vitiligo, kehilangan pigmen sehingga kulit menjadi pucat secara tidak beraturan. Krim yang mengandung hidrokinon akan terakumulasi dalam kulit yang dapat menyebabkan mutasi dan kerusakan DNA, sehingga kemungkinan pada pemakaian jangka panjang bersifat karsinogenik. Tapi ya saya juga kurang tahu kenapa kok masih digunakan sampai sekarang, bahkan masih ada produknya. Hidrokinon itu masih ada di beberapa produk. Ini contohnya Melanox itu kan masih ada ya, karena itu ada hidroquinonnya. Nah, hidroquinon ini akan mengakibatkan efek rebound. Jadi efek rebound itu apabila tidak menggunakan lagi, maka kulit akan menjadi lebih gelap. Endapan hidroquinon di bawah kulit dapat menyebabkan kulit menjadi berwarna keabu-abuan atau aphthanosis. Nah, ini contohnya, hidroquinon itu menghambat tirosin sehingga dia menghambat important komponen untuk menjadikan pigmen. Jadi sebenarnya hidroquinon ini menghambat flek-flek hitam sehingga kulit menjadi lebih putih gitu. Karena dia menghambat enzim tirosin yang dia membentuk pigmen kulit sehingga warnanya menjadi lebih putih gitu. Tapi ketika dia berhenti akan terjadi efek rebound, gimana tirosin akan seperti leluasa untuk membentuk warna pigmen sehingga malah terbentuk bintik-bintik flek hitam yang kemudian menjadi sangat berisiko. Nah, terus kemudian ada asam retinoid atau biasanya disalahgunakan pada pengelupasan kulit, obat jerawat dan pemutih. Dengan mekanisme kerja pengelupasan kulit, jadi dapat menyebabkan kulit kering, rasa terbakar dan teratogenik. Ada juga resorcinol, ada juga bahan pewarna, contohnya bahan pewarna merah K3, rodamin dan juga jingga K1. Sering disalahgunakan pada produk lipstik karena warnanya cerah. Tapi bahan pewarna sintetis ini umumnya digunakan sebagai warna kertas ini, tekstil atau tinta, dan juga termasuk ke dalam zat karsinogenik. Ada DEG, diethyl glycol, yang dia biasanya ada juga pada pembuatan kosmetik, contohnya pasta gigi. Hati-hati, tidak boleh melebihi batas kadar yang ditentukan karena bisa merupakan racun bagi manusia dan binatang karena dapat menyebabkan depresi sistem saraf pusat, keracunan pada hati dan ginjal. Timbal juga sama ya, tidak boleh digunakan pada sediaan kosmetika. Pada ada anak, timbal dapat menyebabkan kerusakan permanen pada otak dan sistem saraf. Pada dewasa, timbal dapat menyebabkan gangguan sistem saraf pusat, kardiovaskuler, dan menurunkan fungsi ginjal. Namun, sebagai cemaran, timbal dibatasi dalam kosmetika dengan kadar maksimal 20 ppm, tidak boleh lebih dari 20 ppm untuk ujinya. Nah, ini beberapa produk yang ada. Ini contohnya adalah is your deodorant toxic, top 5 toxic ingredient hiding in your deodorant. Contohnya ada aluminium, ada propylene glycol di situ, ada triclosan, ada paraben ya. Dimana untuk paraben sendiri ada resiko peningkatan untuk hormonal cancer dan juga berdefek atau berhubungan dengan teratogenik juga untuk pengawet jenis paraben. Tabel bahan kimia dalam parfum ini juga hati-hati, ada aroma-aroma yang ternyata bisa menyebabkan tanda keracunan, terutama biasanya kalau dia bersifat hiperallergenik ya, bisa menyebabkan alergi, itu juga hati-hati. Nah, ini lipstick. Ini beberapa merek kosmetik yang berbahaya, hati-hati dalam penggunaannya dan silakan dilihat apakah ada produkmu di sini. Nah, 6 tips memilih kosmetika itu gunakan terlebih dahulu pada daerah di belakang telinga. Jadi kalau mau ngecek dirimu alergi atau tidak terhadap kosmetik tersebut, aman atau tidak, itu silakan dicoba di belakang telinga. Belakang telinga ini adalah sinyal yang paling mudah untuk mengetahui apakah kita alergi apa tidak gitu, karena dia lapisannya lebih sensitif dan bisa menimbulkan langsung gejala, misalnya alergi langsung gatal-gatal di belakang telinga tersebut. Gitu. Untuk obat sendiri ini singkat saja bahwa ada keracunan disebabkan oleh jamu oplosan, di mana dia dicampurkan antara zat kimia dengan zat jamu. Itu banyak dulu terjadi di Cilacap ya, makanya saya nyebutnya adalah jamu Cilacapan karena dia banyak sekali dikonsumsi obat zat kimia dicampurkan dengan herbal. Lalu ada ini psikotropika, ini juga karena mempengaruhi psikomotorik dan juga mentalitas, sehingga hati-hati konsumsinya juga dan harus dengan resep dokter.
Hati-hati juga, ini banyak juga di sekitar kita itu darurat narkotika dan juga obat yang jenis PCC ya. Pernah dengar mungkin paracetamol, kafein, dan karisoprodol. Ini jenis narkotika. Hati-hati, don't like drugs, takes control. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat kuliah untuk hari ini. Apabila ada pertanyaan silahkan diberikan di grup. Lalu kemudian silahkan juga untuk agar kalian juga bisa menjawab dan mengetahui esensi dari penjelasan saya. Ada beberapa pertanyaan yang sudah saya share di grup. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.